Matchday kedua Liga 3 Jateng di grup E mempertemukan antara PSIW Wonosobo melawan Persibara Banjarnegara yang dilaksanakan di Stadion Manggis ya. Kemudian ada Persibas melawan Persibangga ya, yang itu dimenangkan oleh Persibangga. Sementara PSIW juga memenangkan laga di laga home kali ini ya. Disaksikan oleh ribuan supporternya sendiri ataupun masyarakat Wonosobo. PSIW Wonosobo berhasil mengalahkan Persibara Banjarnegara. Nah, ini pertandingan yang cukup menarik ya teman-teman, karena ini pertandingan bertajuk Derby Dieng. Nah, ini kedua tim sama-sama berada di kawasan Dieng dan ini menjadi salah satu pertandingan yang cukup menarik. Dan kita tahu pertandingan kemarin cukup sengit juga, teman-teman boleh lihat tayangan ulang di YouTube kalau yang belum sempat nonton, ataupun teman-teman yang nonton di stadion boleh kalian komen di bawah ya, bagaimana atmosfer itu pertandingan antara PSIW melawan Persibara. Ya, karena kita tahu PSIW Wonosobo ini seperti reborn ya, ataupun lahir kembali setelah sekian lama vakum dalam persepak bola nasional. Dan PSIW Wonosobo semenjak tahun 2003 kalau nggak salah, saya lihat di Wikipedia itu baru 3 kali edisi mengikuti Liga 3, yaitu di tahun 2020 kalau nggak salah, kemudian ada di tahun kemarin dan tahun sekarang ya. Nah, yang tahun pertama ikut itu, edisi pertama ikut Liga 3 itu Wonosobo hanya mampu di peringkat keempat atau ketiga itu di grup stage. Sementara di tahun berikutnya itu secara mengejutkan PSIW mampu menjadi salah satu semifinalis bersama PSIK Klaten, kemudian ada Persib Pekalongan, dan ada PSDB Demak. Ya, kalau nggak salah. Kemudian di grup E kali ini PSIW Wonosobo sekarang di match di kedua setelah match di 2 berakhir, PSIW Wonosobo berhasil menduduki klasemen sementara di nomor 2 ya. Sama seperti yang kemarin ya, ini klasemen sama sekali nggak berubah, namun hanya ada perubahan dalam perhitungan poin ya. Dan Persibangga Purbalingga masih gagah berada di puncak klasemen dengan 6 poin, sementara PSIW Wonosobo 4 poin. Nah, ini cukup bagus menurut saya ya. Bahkan di pertandingan tandang PSIW Wonosobo nggak kecolongan poin ataupun bisa mengamankan ya minimal 1 poin lah gitu. Nanti kita lihat PSIW melawan Persibangga, apakah PSIW mampu memenangkan pertandingan ataupun enggak. Kalau saya kira paling minim PSIW harus bisa menahan imbang kalaupun tidak menang melawan Persibangga. Namun secara track record melihat pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan PSIW secara permainan, saya kira PSIW bisa nanti menang melawan Persibangga ya kalau kita lihat ya. Sementara Persibara Banjarnegara ini menjadi tim yang paling diteter ya. 2 kali pertandingan kalah, bahkan bertanding di kandang melawan Persibangga mereka kalah 2-0 ya. Nah, ini kan pertandingan tandang melawan PSIW, jadi kalah 1-0 saya kira ya oke ya. Walaupun ya kalah, tapi bertanding di tandang memang sulit ya. Sementara kemarin kan Persibara gagal mengamankan poin di kandang itu. Paling enggak harus bisa mengamankan poin di kandang sendiri gitu. Jadi buat PSIW selamat telah memenangkan laga kemarin. Dan untuk Persibara tetap semangat, evaluasi nanti untuk melawan laga berikut melawan Persibas harus lebih semangat lagi untuk memenangkan laga gitu. Nah, kita akan membahas pertandingan kemarin ya antara PSIW melawan Persibara. Kenapa saya akan membahas pertandingan yang ini? Karena ini pertandingan yang menurut saya salah satu pertandingan menarik, dan ada satu fakta menarik ataupun kejutan yang cukup keren sih dari Wonosobo gitu. Apa itu? Nah, simak video sampai selesai. Oke, teman-teman? Kita share-nya dari sini santai, oke? Oke, kita akan membahas starting line up dulu ya. Ada susah ini tulisannya, Sanca Suca, ada Septa,
Susah ini teman-teman ya tulisannya ini dibacanya. Jangan kayak gini nih. Ini teman-teman nggak bisa lihat nih ya. Ini apa kritik nih ya buat nanti admin, bisa boleh nanti tulisannya lebih jelas lah ya. Ini kalau orang tua udah susah ini. Oke, saya bacakan dulu ya. Kalau saya masih bisa lihat soalnya. Suca, ada Septa, kemudian ada Irsa, ada Nabil, ada Andri, ada Kurniawan, ada Indra, ada Catur, ada Riza, kemudian ada Ebdal, kemudian ada siapa ini? Susah ini bacanya. Saifullah kalau nggak salah ya. Oke. Nah, itu dia susunan pemain starting line up dari PSIW. Oke, kita lihat ya dari babak pertama ya. PSIW ini dari menit awal udah ambisi banget kita lihat ya. Boleh teman-teman lihat di potongan-potongan video ya. PSIW ini ambisi sekali untuk menjebol gawang dari Persibara. Nah, itu terlihat pemain PSIW berada di 3/4 lapangan dari lini belakang dari Persibara. Itu membuktikan bahwa PSIW ingin mengamankan poin 3 ini secara Spartan, memang secara ambisius gitulah, karena bermain di kandang juga gitu ya. Nah, namun karena ingin mencetak gol secara tergesa-gesa, kita lihat para pemain PSIW ini seperti kebingungan ya. Setiap ada peluang, mereka terlalu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan yang kurang tepat ya, seperti umpan-umpan jarak jauh yang nggak akurat ya kan. Ada beberapa kali umpan-umpan jarak jauh, umpan silang yang terbuang sia-sia menurut saya dari PSIW Wonosobo. Padahal kita tahu secara permainan PSIW dari match-match sebelumnya kan selalu bisa bermain secara 1-2 ya, atau permainan bola-bola bawah lah, bola-bola pendek. Nah, itu sangat disayangkan karena kalau saya lihat kalau PSIW bisa bermain lebih sabar, saya kira gol akan tercipta lebih banyak gitu. Nah, lewat umpan-umpan terupas mungkin ya. Dengan begitu kan Persibara kemarin kan bisa mengantisipasi ya. Sangat mudah untuk para pemain Persibara mengantisipasi umpan-umpan jarak jauh dari PSIW gitu. Nah, dan kemudian dari Persibara juga melakukan counter attack, saya kira sangat-sangat buruk. Mereka hanya meninggalkan 1-2 pemain di depan. Nah, itu sangat susah buat para pemain Persibara untuk bahkan melepaskan tendangan ke gawang PSIW. Bahkan 0 ya, kalau saya pikir 0 peluang berbahaya dari Persibara gitu. Walaupun catatan untuk pemain belakang PSIW itu jangan melakukan blunder ya. Blunder yang saya maksud adalah blunder pelanggaran gitu. Jangan melakukan sliding yang berbahaya di area kotak penalti ya. Ada 1-2 kali hampir saja mereka melakukan pelanggaran di area belakang gitu. Padahal itu bukan suatu ancaman yang berbahaya menurut saya gitu. Jadi untuk pemain belakang PSIW, saya harap nanti bisa lebih tenang juga untuk menghadapi situasi serangan dari lawan gitu. Karena mereka juga nggak ada temen buat mereka kasih umpan di depan gitu. Saya kira 1-2 pemain bisa menahan lah kalau bermain seperti kemarin melawan Persibara gitu. Dan akhirnya setelah PSIW mengutak-atik pertahanan dari Persibara, akhirnya di menit ke-44 kalau nggak salah ya, itu terjadi kesalahan dari pemain dari Persibara yang dia niatnya ingin kontrol ataupun clearance tapi salah, dan akhirnya bola direbut oleh Indra, dan dari jauh itu akurasi crossing sangat bagus kepada Andri Gepeng, dan akhirnya
Andri Gepeng bisa memanfaatkan bola itu dengan sangat bagus. Dan bahkan ini akan menjadi salah satu gol terbaik menurut saya di Liga 3 Jateng kali ini. Bahkan Liga Nasional ya bisa dibilang. Ini salah satu gol terbaik karena Andri berhasil melakukan tendangan akrobatik dari luar kotak penalti. Ya, mungkin teman-teman kalau ingat pertandingan antara Manchester City melawan Manchester United yang waktu itu Wayne Rooney itu berhasil melakukan tendangan salto dari luar kotak penalti lah, mirip tuh seperti itu golnya dari Andri. Boleh teman-teman cek sendiri ya. Jadi emang PSIW Wonosobo ini diuntungkan memiliki striker yang subur dan tajam menurut saya. Karena kenapa? Ya kita tahu striker dari PSIW ini kemarin juga di edisi sebelumnya menjadi top skor dan sekarang masih bertahan ataupun masih dipertahankan oleh pihak manajemen dari PSIW. Ini salah satu komitmen ataupun kebijaksanaan yang sangat baik dari manajemen PSIW. Ya, dan semoga di pertandingan berikut PSIW akan lebih baik lagi dan memenangkan laga melawan Persibangga Purbalingga yang kemudian melaju ke fase berikut dan melaju lebih ya daripada yang kemarin ya. Nah, kemarin kan udah jadi semifinalis, dan nanti PSIW bisa jadi juara ataupun runner up lah. Ya yang penting nanti ketika PSIW melaju ke putaran nasional bisa bertahan dan bisa mengimbangi lawan-lawan dari berbagai regional gitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.